warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu pernah masuk ke kelas kalian satu kali. Ada yang ingat? Nama ibu siapa? Waktu nyebar AKBD pas buat grup BK. Ada yang ingat? Oke, kalau nggak ada yang ingat berarti ibu masuk hati. Kenalkan, nama ibu Bertari Salia. Ibu mahasiswa Universitas Lampung, sekarang lagi ngambil profesi. Jadi yang mewakili di kelas A4 itu ibu dari Ibu Eva. Kemarin ada yang ingat gak pernah ngisi AKBD? Yang ibu share di grup WhatsApp, ingat? Ingat, isinya bener-bener apa isi aja? Bener. Isinya bener-bener. Oke, berarti dari hasil itu ibu setelah ibu analisis hasilnya, jadi ada beberapa nama yang memiliki masalah sama. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Gitu. Jadi kalian berlima itu mengisi isian yang sama. Jadi makanya kita melakukan konseling kelompok pada siang hari. Ingat, waktu itu mengisi terkait dengan soal sosial. Sebelum mulai mungkin kita bisa doa dulu kali ya. Siapa yang mau mimpin doa? Doa dalam hati aja. Pimpin. Iya. Doa mulai. Doa selesai. Ibu ucapin terima kasih kepada kalian semua bisa mau hadir pada sesi konseling siang hari ini habis ujian. Gimana tadi soalnya susah? Susah. Banyak esai? Piring ada tapi nalar. Oke. Kira-kira bisa dapat 90? Enggak sih. Oh, nggak yakin gitu? Kenapa banyak Arabnya? Iya. Arab semua soalnya. Oke, bismillah ya, semoga bisa dapat 90 lah ya, enggak. Mungkin kalian pernah melaksanakan sesi konseling, tapi kali ini kita bakalan sesi konseling bareng-bareng. Jadi di dalam sesi konseling kali ini itu ada beberapa asas. Yang pertama keterbukaan, kerahasiaan, dan lainnya. Jadi ibu harap kalian bisa sama-sama terbuka terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas bersama. Terus apa yang kita obrolin hari ini, siang ini, jangan jadi gosip keluarnya gitu. Karena biasanya yang digosipin itu makin enak. Pada siang hari ini kita tuh mau melaksanain sesi konseling terkait dengan komunikasi. Karena pasti Bu hasil analisis yang Ibu perhitungkan waktu kemarin setelah kalian mengisi itu, kalian itu masih merasa belum lancar berkomunikasi di hadapan orang banyak. Itu salah satu poin yang kalian isi. Mungkin lupa karena soalnya ada 50 dan itu salah satu poin yang kalian isi. Jadi pada topik layanan kita hari ini adalah berkomunikasi dengan baik. Gimana? Kira-kira kalian udah siap? Oke. Sesi konseling kali ini setidak-tidaknya kita akan melaksanakan 41 kali 45 menit. Oke? Oke. Semoga nggak melebihi jam pulang ya. Karena bentar lagi jam pulang. Jam pulang kita jam berapa? 15.30. Jadi kalau udah mulai deket 15.30 boleh saling mengingatkan. Oke. Coba Ibu mau tanya, kenapa kalian bisa kurang lancar berkomunikasi ketika di hadapan orang banyak? Gugup-kah? Atau memang kayak males komunikasi? Atau kayak udahlah orangnya nggak asik, nggak usah diajak ngobrol? Atau gimana? Mungkin bisa dimulai dari yang cowok? Karena menurut saya ini dari kecil jarang gitu. Jadi ya jarang nggak pernah gitu juga. Oke, jarang berkomunikasi dengan orang banyak ya? Bukan sih, maksudnya di hadapan orang-orang banyak. Oh, oke. Kalau dari Pamela? Ini sih kalau belum kenal aja, maksudnya kalau misalnya banyak yang udah kenal berani aja saya sebenarnya. Tapi kalau misalnya banyak yang saya lihat belum kenal ya masih malu gitulah. Gitu. Oke. Kalau Talita? Kadang agak gugup gitu loh Bu, apalagi kalau dilihat orang banyak. Oke.
Oke, berarti nggak bisa dilatih. Kalau kalau Reviola, Kalau aku kayak malu gitu mau orang percaya diri kalau kamu di depan banyak orang kan mata orang itu pasti tertuju ke kita kan. oke, kalau dari Reskia, Gugup sih karena belum terbiasa aja. biasanya di kelas itu kan kalau nggak salah sering presentasi. Iya. Nah, kalau di kelas waktu presentasi itu masih gugup atau udah biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Karena udah kenal. Karena udah kenal sama teman-temannya. Tapi kalau di lingkungan baru ngerasa gugup. Biasanya gugupnya tuh sampai sekarang nih kalian gugup sampai gemeteran atau tiba-tiba ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa udah di depan, atau kayak gugup habis itu bisa ngatur lagi akhirnya bisa ngomong apa yang mau diomongin. Aku sekarang udah lumayan bisa ngatur. Kalau dulu aku nggak bisa, aku sampai gemeteran, terus nggak tahu apa yang mau aku omongin, terus ngomongnya juga jadi gagap. Jadi Iya gitu. kayak gitu. Oke, kalau Rehan? Apa ya? Paling yang ngomong gagap paling. Gagap. Pamela? Kalau misalnya orang yang belum kita kenal aja, kalau misalnya udah ada yang saya kenal, saya biasa aja sih Bu sebenarnya. Oke, berarti gugupnya nggak yang gugup banget gitu ya? Enggak. Kalau ini Kalau aku biasanya ngeblank. ngeblank, bingung mau ngomong apa. Reviola? Kalau aku gugup aja sih. Biasanya gugup aja ya. Biasanya kalau gugup gitu minta tolong bantuan temen nggak? Enggak. Enggak. Tolong sih, gue mau apa nih, ngomong apa? Enggak, apa biasanya langsung inget aja sendiri? Aku minta bantuan. Minta bantuan? Minta bantuan contohnya? Apa sih apa gitu? Kamu kesini. Oke. Kalau Talita? Nah, aku kayak bisa ngingetin diri. Pamela? Ini minta bantuan sih ke teman saya. Nanti ngomong kayak mana gitu. Biasanya sebelum maju ngomong dulu sama temennya. Iya, diskusin dulu nanti ngomongnya kayak mana gitu. Oke. Kalau Rehan? Kalau saya sih tergantung bisa berdua juga. Ini? Aku tergantung kalau sampai ngeblank. Kalau sampai ngeblank aku nanya. Tapi kalau misalnya ngeblank terus aku bisa nginget sendiri, aku paling cuma make sure aja kayak gini kan, kayak gitu. Oke. Biasanya kalau kayak gitu pernah nggak sih latihan nyoba kayak kan kita nih sekarang zamannya TikTok ya. Sebenarnya kan di TikTok itu kita nggak cuma ngomong sama handphone kan, tapi kan audiensnya luas. Pernah nggak ketika di rumah atau di lingkungan gitu coba latihan, coba ngasah gitu biar nggak gagap lagi, biar nggak gugup lagi, atau ngasah udah gitu lah ntar juga nggak maju lagi? Pernah coba latihan atau ngerasa yaudahlah? Aku nggak yang terlalu nyoba latihan, tapi nggak ya udahlah gitu juga enggak sih. Oke. Kalau Pamela? Sama kayak Reviola. Rehan? Apa ya? Ya sih. Ya intinya lama-lama saya juga kebiasaan gitu loh. Ya lama-lama ikutnya aja lah, ngalir aja. Bodo amat tuh Bodo amat. Oke. Kalau Pamela? Talita. Talita? Aku biasanya latihannya di depan kaca. Oke. Kalau Reskia? Aku nggak latihan, lebih ke apa ya, ngomong ke diri sendiri. Maksudnya kayak di hati aja, kayak ngeyakinin kalau maju tuh nggak apa-apa loh. Jadi kayak nggak perlu gugup gitu. Oke. Sebenarnya banyak cara sih yang bisa kita lakuin kalau kita gugup. Misalkan nih, kan tadi ada yang gugup kalau natap mata orang. Jangan ditatap mata orang dulu. Misalkan audiensnya kan banyak. Kalau kalian tatap satu-satu matanya kan kebanyakan gitu matanya. Jadi cukup tatap kepala atas ini. Jadi misalkan kalau lihat gini kan kalau ditatap kadang-kadang suka gugup. Mana kadang-kadang temennya suka kayak ngejek gitu kan, mukanya dianeh-anehin gitu kan. Jadi cukup tatap jidatnya atau tatap atasnya. Jadi kalian tetap fokus sama audiens kalian, teman-teman kalian, tapi kalian nggak gugup gitu. Kalau udah kayak gitu coba untuk tenang. Biasanya cara untuk tenang tarik nafas, atau ada yang suka nganin kuku.
Diapain gugupnya? Jadi aja. Habis itu langsung tenang. Apa tambah gugup? Biasa aja sebenarnya Bu. Oke. Ada yang selain nganin tangan nganin apa lagi? Biasanya ada yang sampai tangannya tuh luka digini-giniin karena udah gugup. Rehan suka diginiin? Enggak, atau suka nganu-nganuin kaki tuh, nendang-nendang kaki? Nendang kaki. Iya, maksudnya kayak maju-majuin kaki gitu. Oh kayak gitu kadang. Iya, kalau Jadi, gugup. Ah iya, kalau Iya. gugup gitu. kadang. Berarti itu kan apa namanya stimulus sendiri kan. Kalian kan nggak bisa nentuin kadang-kadang aduh harus gugup harus diem kan nggak bisa. Kadang-kadang memang respon tubuhnya tuh kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu sebenarnya cukup aja tarik nafas, tenang gitu. Jangan lihat tatap mata temennya, apalagi temennya yang tiba-tiba suka ngejek, suka ngeselin gitu kan. Jadi tatap aja jidatnya biar kalian nggak gugup. Terus itu coba latihan. Bener tadi kata Talita tadi, coba latihan. Kan bentar lagi mau kuliah nih. Kuliah itu kan bakal ketemu banyak orang, presentasi, kalian bakal ikut ini, ikut itu. Kalau kepercayaan dirinya kurang kan kuliahnya jadi gak asik kan. Jadi nanti kira-kira mau kuliah di mana? Ayo, Rehan? Kalau saya sih Oke, Pamela? Di Jogja Bu. Iya. Harapannya sih UGM. Amin. Berarti kan bakal kesana dan ketemu lingkungan baru gitu kan. Jadi kalau kalian nggak pede bicara di depan kelas, apalagi nanti mau ikut kayak osisan kan, kalau di sini osis. Nanti kalau kuliah tuh kan ada HMJ, ada hima dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalian harus berhadapan dengan banyak orang. Jadi sebisa mungkin dari sekarang harus dilatih. Ibu ada apa namanya modeling simbol di video, jadi kalian bisa saksikan. Bentar ya. Videonya nggak lama kok, cuma 12 menit. Itu nih bukunya. Oh ini. Yang status sosialnya berbeda, alias misalnya nih orang yang berjabatan tinggi, orang yang ganteng atau cantik gitu. SMP, gua adalah orang yang sulit banget berkomunikasi sama orang, kikuk, malu, ngerasa nggak pede, dan ya pokoknya negatif lah. Kalau diri gue sekarang melihat balik ke masa lalu, kayaknya kemampuan komunikasi gue tuh dulu parah banget, separah itu. Apalagi dulu tuh ya, kalau di suatu waktu gue diharuskan berkomunikasi dengan orang yang status sosialnya berbeda, alias misalnya nih orang yang berjabatan tinggi, orang yang ganteng atau cantik gitu ya secara fisik, atau juga komunikasi sama orang baru, itu tuh susah banget. Dan akhir-akhir ini ketika gue nyoba untuk ngecek comment section, kayaknya banyak banget juga nih orang yang nge-comment, "Bang, gimana sih cara biar meningkatkan kepercayaan diri pas lagi public speaking? Bang, gimana sih cara berkomunikasi sama orang?" Nah, kebetulan nih, karena masalah komunikasi ini adalah hal yang dialami oleh banyak orang dan banyak banget juga yang request, gue bikin nih videonya spesial buat lo semua. Lo tonton video ini sampai habis biar kita bisa belajar bareng-bareng gimana caranya supaya pede untuk berkomunikasi dengan siapapun. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Do not skip this video. I want to share a job secret that not many people know about. Pertama-tama, lo perlu tahu dulu nih sebab dari ketidakpedean lo dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya, kalau dari pengalaman gua, sebabnya itu bisa jadi cukup beragam.
Tapi secara umum, kalau menurut gue pribadi, sebab dari ketidakpedean ini biasanya ada dua. Pertama, mungkin lo emang jarang nih berinteraksi dengan orang lain, dan jadinya skill komunikasi lo itu gak terasa. Kalau ini, berarti ini masalah skill. Kenapa skill? Ya karena basically skillnya tuh jarang dipakai gitu, jarang dilatih. Jadinya sulit untuk berinteraksi dengan baik. Maka dari itu, wajar aja sih kalau misalnya lo yang kasusnya kayak gini ngerasa nggak pede dengan diri lo untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain sebab ke satu, ada sebab kedua juga. Kalau sebab kedua ini masalah mindset dan juga masalah pengaturan emosi. Orang-orang yang mengalami sebab kedua ini biasanya mereka tuh bisa berkomunikasi sama orang dan mungkin udah cukup keasah juga kemampuannya. Tapi karena nggak bisa ngatur emosi, selalu overthinking, jadinya nggak pede. Nah, nggak pede ini ngaruh ke performa kita pas lagi berkomunikasi sama orang. Kedua sebab ini juga bisa terjadi beriringan. Jadi selain sebab satu, lo juga mengalami sebab kedua. Yang menarik kalau menurut gua adalah yang sebab kedua. Kalau orang lagi mengalami sebab yang kedua, biasanya mereka tuh nggak sadar kalau misalnya mereka itu bisa gitu berkomunikasi. Cuman ya overthinking aja. Dan seperti yang udah gue bahas di berbagai video sebelumnya, ketika kita sedang overthinking, maka performa kita ya bakal memburuk. Kenapa? Karena ya kita jadi gak fokus sama hal yang kita lakuin. Kita nggak live in the moment gitu. Justru kalau kita overthinking, kita tuh malah fokus ke masa lalu. Misal ke kegagalan sebelumnya, atau terlalu fokus pada hal-hal yang bakal terjadi di masa depan. Dengan kata lain, takut akan potensi-potensi kegagalan dan lain sebagainya yang sebenarnya bisa jadi cuma ada di otak kita doang. Ya kayak tadi ya, overthinking. Terus gimana dong kalau misalnya kita mengalami salah satu atau kedua masalah ini? Ada beberapa hal yang menurut gue nih bisa lo lakuin. Pertama, lo perlu mengidentifikasi masalah lo. Untuk bisa menangani secara tepat masalah lo, ya tentunya lo perlu tahu dulu sebenarnya masalah lo itu apa dan di mana gitu masalahnya. Karena gini, kalau kita ngomongin tentang skill komunikasi itu luas banget. Ada komunikasi asertif, ada komunikasi yang ngomongin tentang public speaking, ada juga yang tadi mungkin masalah lo bukan di skill komunikasinya, tapi justru masalahnya misalnya ada di regulasi emosi, overthinking, dan lain sebagainya. Makanya disinilah lo perlu pandai dalam mengenali diri lo. Lo bisa coba buat evaluasi diri, lo juga bisa nyoba untuk berpikir secara mendalam. Sebenarnya lo tuh salahnya di mana sih yang masih kurang gitu? Apakah di skill tertentu yang cukup spesifik, misalnya lo susah untuk small talk gitu sama orang, atau justru masalahnya adalah lo gak pede aja gitu, padahal lo bisa. Balik lagi ya, kalau ngomongin komunikasi, banyak banget aspeknya. Lo perlu catat dan define, perlu didefinisikan kira-kira aspek mana aja yang lo masih kurang. Baru deh habis itu lo bisa perbaiki aspek yang udah lo catat dan lo bisa berprogres sedikit demi sedikit. Yang paling penting adalah lo mengidentifikasi dengan tepat masalah lo di mana. Karena kalau nggak tepat, nanti penanganannya juga gak efektif. So, belajarlah supaya lo bisa mengenali diri lo sendiri. Lo bisa mulai dari hal kecil sih. Kayak misalnya nih, lo mengevaluasi diri lo setiap hari. Dan lo tanyakan ke diri lo, apa sih yang bisa gue evaluasi hari ini? Atau lo juga bisa ikut kelas dan mentoring dari 1%. Kenapa? Ya karena ada tes psikologinya, ada juga pembahasan yang semacam. Kayak masih panjang. Jamnya kayaknya udah mau habis. Berarti kita persingkat aja. Dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Ada Viola? Lebih mengetahui apa yang bikin kita sulit untuk berkomunikasi. Kira-kira kalian sering overthinking? Sering ngerasa, aduh dilihatin orang nih, baju gua aneh nggak ya, aduh muka gua aneh nggak ya, aduh rambut gua, aduh gitu. Sering mikirin gitu atau kayak yaudah udah amat? Kalau dulu saya kayak gitu terus, kalau sekarang udah terjadi udah amat. Oke. Sama saya juga gitu. Oke, sama. Dulu mikirin banget sekarang udah. Kalau Pamela Biasa aja sih bu. biasa aja. Iya, kalau overthinking yang apa? Yang apa sih? Kalau misalnya wah, Apa? Mikirin penampilan bukan mau penampilan. Enggak sih, enggak overthinking amat. Biasa aja. Iya. Terserah orang mau mikir apa gitu. Iya biasa aja. Oke, kalau Talita Kadang-kadang aja sih. kadang-kadang biasanya hal kayak gitu mempengaruhi banget ya. Misalkan kalau udah overthinking itu pengaruh banget gak sih kayak, aduh baju gue hari ini aneh nih,
terus diliatin orang gitu, itu mempengaruhi banget gak kalian ketika di hadapan orang banyak? Enggak, biasa aja. Lebih ke tergantung aja. Pokoknya kalau audiensnya teman sendiri oke, kalau audiensnya orang lain enggak gitu. Oke, tapi kan kadang-kadang kita kan nggak bisa komunikasi sama orang-orang itu aja kan ya. Bentar lagi kan lulus, ketemu orang-orang yang satu kelas tuh kan udah mulai jarang gitu. Kalian akan bertemu orang banyak. Jadi bisa coba latih gimana komunikasi depan orang, karena kalau udah overthinking, udah nggak nginget apa yang dia ngomong itu kan ngeblank. Tapi kalau udah presentasi, udah pemaparan gitu kan ngeblank, nanti penilaiannya segala macam. Habis itu temennya mikir apa sih ini gitu kan. Jadi kita dalam pertemanan juga nggak oke. Jadi mikir bisa nggak sih kalau dipraktekin ketika kalian mulai presentasi gitu depan di kelas, contohnya nanti 1 minggu ke depan ketika kalian mulai presentasi di kelas kan muka-muka teman-temannya nih apal tuh ya, pasti udah tahu tuh muka-muka yang ngeselin, yang kalau kita lagi presentasi dia malah ngejekin gitu kan. Kira-kira di kelas ada nggak itu? Ada. Oke. Kira-kira bisa nggak sih 1 minggu ke depan kalian tuh nggak lihat matanya lagi, tapi fokus aja ke jidatnya kah atau kepalanya kah, atau kayak udahlah mereka tuh guling nggak bernyawa gitu. Jadi kalian bisa pede, bisa nggak gemeteran, nggak nendang-nendang kaki, nggak nganuin kuku gitu. Bisa nggak? Kira-kira gitu. Bisa aja sih. Bisa kan ya. 1 minggu ke depan gitu kalian mulai nerapin itu gitu ke depannya, karena ya balik lagi kita kan manusia yang akan berkomunikasi kan. Ibu punya kontrak sama kalian. Ada yang mau pena? Oke, berarti gantian aja. Kalian bisa isi ini kontraknya. Tadi sudah Ibu spill 1 minggu ke depan. Jadi di tanggal berakhir kontraknya dari hari ini berarti Senin depan tanggal berapa? 16. 16. Oke, nanti di tanggal 16-nya bisa diisi. Jadi isi saya itu nama pada tanggal. Tapi tanggal 16 ini nggak sih, Bu? Iya. Tanggal merah. Oh iya. Oke, berarti tanggal besokannya 17. Oke. Bentar Ibu cari pena lagi. Ini tanggal sekarang. Iya. Ibu nggak tahu. Ada. Kalian gantian aja lah ya penanya. Siap, Bu. Ibu kalau bisa pulang. Iya, tanggal sekarang. Ada pengaruh. Ini Talita siapa namanya? Oh iya. Hah? Talita lihat sendiri. Talita Nadira siapa namanya? Nadira. Terus bawahnya isi kalian menyetujui hal-hal di bawah ini. Berarti kalian setuju nggak yang tadi gue bilang? 1 minggu ke depan kalian akan mulai belajar tidak lagi overthinking, tidak lagi merasa gugup atau nganuin kuku. Kira-kira iya, berarti kalian boleh tulis di situ perilaku mana yang mau kalian ubah. Misalkan tadi Reskia nendang-nendang tuh, berarti itu yang ditulis. Raskia apa Reskia? Rizkia. Udah nggak lagi sih. Iya, Bu. Kalau misalnya udah nggak lagi gitu gimana? Berarti selain tadi udah nggak nendang, masih selain yang buat gugup, ketika gugup selain nendang ngapain lagi? Jantung. Ibu nggak bisa dong memastikan jantung kalian nggak berdetak. Gimana ya? Berarti situ tulisnya bisa tidak lagi overthinking. Oke. Kalau Rehan tadi apa? Tahu juga sebenarnya. Oke, bareng-bareng aja nomor 1 disamain. Say hi. Tidak lagi overthinking, terus mungkin nggak lagi apa ya, nendang-nendang. Apa kalian ngerasa apa kalau gugup? Apa itu, gemeteran kakinya? Kaki saya gini nih. Apa itu, nggak lihat kakinya kenapa? Kaki saya gini nih. Gimana? Getar. Nih kaki saya gini loh. Gini. Naik atas Iya, gitu loh di iya. bawah. Oh, ya udah kakinya goyang-goyang berarti.
tangan keringetan. Boleh, kalau itu tangannya Emang gimana cara berhenti Tangan keringetan itu bukan emang ini. itu memang sakit itu. Sakit. Ya ada sakit, ada kalian juga Bukannya keturunan ya, Bu? nggak tahu itu. Saya main game Bukannya. keringetan. Ya, itu handphonenya kan panas Oh, kan. iya. Mantap sih. Gitu berarti gizi apa selain overthinking, terus kakinya nggak nendang-nendang, masih kakinya bisa nggak kalau berdiri di depan itu udah diem aja gitu, nggak yang masukin tangan ke almet. Nah itu tanda-tanda orang gugup gitu biasanya, kayak apa sih respon tubuhnya, jadi kayak respon tubuhnya tuh gelisah gitu loh. Berarti yang mungkin poin kedua tidak lagi gelisah. Itu nunggu pena. Oke, udah cukup 2 kalau cukup. Ada lagi? Reviola ini lebih ke diri sendiri loh. Ibu dari tadi cuma mancing. Lebih ke diri sendiri. Kira-kira ngerasa diri sendiri apa? Rehan ngapain Han biasanya? Nggak tahu juga. Rehan marah. Rehan marah, Nggak marah. emosi biasanya. Marah juga. Ngejim dia. Masa ngejim atau konsentrasi? Atau malah kayak gimana? Apa marah biasanya sama teman-temannya malah jadi mengumpat? Coba marah. Nggak bisa marah. Coba marah. Nonjok Bu, nonjok. Nggak pernah ya nonjok. Nggak pernah Nggak marah. pernah. Biasanya kalau di kelas udah pas presentasi nggak Baru didengar. kalau saya misalnya lagi pusing ya, saya tuh suka marah-marah. Mana sih tahu kayak gitu? Kayak Siapa? ya mak teman gitu, kalau temen lagi gangguin, apalagi banyak omong terus saya suka marah-marah. Kalau Kalau- lagi pusing tapi Kalau presentasi sering marah-marah juga nggak ya? enggak, coba. Teman-temannya Kalau saat yang ibu tadi- tanya teman-temannya. Kalau lagi presentasi tuh Rehan suka marah-marah nggak? Enggak, Kan kalau misalnya lo di ini di Yogi. enggak gimana denger lagi gua SMP. Tidak apa? Ada di koko. Nganu. Emang maksudnya nganu. Tidak. Komplainin koko. Tidak. Iya, apa Han nggak? Apa lagi selain itu? Nggak ada lagi, nggak marah-marah Rehan. Enggak, paling paling Rehan penyabar ya kalau di kelas. Ternyata enggak. Sabar ya. Emosi loh ya, nggak pernah mati. di pokoknya kalau saya lagi pusing saya suka marah nonjok gitu. Tapi nggak pernah nonton. Sendiri lagi pusing saya. Lu nonjok siapa? Misalnya Lihat Bu. Dia kalau presentasi, Enggak di depan kok kan aku dari depan. Oh. Jadi gini. oh berarti di situ tulis tidak lagi marah-marah berarti Han. Tidak lagi malah. itu refleks maksudnya. Ya kan tapi nggak mungkin dong audiens teman-teman Rehan mau dipukulin Ya itu semua. enggak, karena saya lagi ngomong bu. Berarti tulis tuh poin keduanya. Terus yang usaha saya dianggap berhasil bila berarti apa? Poin yang 1, 2 yang ditulis di atas itu di bawahnya positifnya. Tidak lagi overthinking, tidak lagi gelisah, berarti Rehan tidak lagi marah. Nggak bisa lah gitu. Orang pasti kadang suka marah. Soalnya teman-temannya ngeselin ya. Iya, saya lagi pusing, lagi jin soal, dia diganggu gitu. Kesel ya, tonjok lah. Lu nonjok siapa sih? Patan. Ya. Emosi ditambah sama emosi. Ya. Ya, saya jamin Patan aman, Bu. Dibanding kakaknya. Kalau kakaknya dia masih kena juga. Cuma aja. Oke, ayo sambil ditulis. Lagi kalau kaitan. Kakaknya Pati itu diem banget. Kakaknya Patan. Iya pasti. Pati. Beda loh kata namanya Patan. Emosi. Kalau nggak gelisah nggak gelis. Sama nggak ya, kalau emang misalnya sekarang udah nggak gelisah lagi, Bu, kayak itu kan dulu maksudnya. Nah kalau sekarang ini kayak udah biasa aja gitu loh, kayak udah. Karena udah sama teman-temannya udah oke. Iya, sama lingkungan sekolah juga udah. oke. Tapi kalau sama lingkungan masyarakat, sama masyarakat, heeh. ya itu baru. Berarti kan kalau ke lingkungan baru masih kan. Di rumah ikut kegiatan lain nggak?
Maksudnya? Risma kah? Risma itu apa? Ini kayak Remaja masjid? iya. Oh, di sekitar Oh. rumah. Iya. Enggak. Enggak, oke. Berarti nggak ada lingkungan lain selain lingkungan sekolah? Iya. Oke. Udah lanjut tulisnya? Udah. Terus yang terakhir, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan rewardnya apa? Kira-kira kalian mau ngasih reward apa buat diri kalian? Oh, dari diri sendiri. Iyalah, dari diri kalian kalian dong. Gitu. Apa reward? Kukai boleh ini mau coba itu juga. Kukai ya. Ini kukai. Ini ngomong dia. Kira-kira apa rewardnya Han? Main games, mabar 24 jam? Rejim 24 jam. Aduh, Reward buat dia. Oke, boleh buat ditulis. Apa? Kira-kira Rehan mau ngasih reward buat diri sendiri apa? Kukai yuk. Apa? Nggak tahu Boleh, gitu juga. Biasanya kalau lagi pusing, larinya kemana pelariannya? Ngeliat ini lah, ngeliat sekeliling kayak ngeliat alam gitu. Asik. Udah gunung berarti. Gue ngeliatin ya nggak juga sih. Iya, apa? Apa yang Rehan suka aja? Tulis. Iya. Apa ya? Jim udah tulis Jim. Aneh lah, aneh. Lalu mau apa sih? Kayak Orang-orang TikTok juga itu nge-gym. Enggak tuh kan sama. Apa? Sekali pusing tambah makan terus nyir dan boleh. tepat. Apa? Biasanya perempuan gitu sukanya makan. Rehan suka makan juga kalau pusing. Kalau saya juga bingung mau nulis apa Ya udah ini. ini makanan apa? Beli apa makanan yang Dada ayam, dada ayam. Iya, udah Makanan saya. ayam. Sehat makanan Rehan. Ibu udah pusing. Udah tulis tanggal bawahnya. Tadi berapa? Tanggal berapa? Tanggal 17. Oke, sama tanda tangan di peserta didiknya. Ini dibawa ya bu. Ibu yang sini. Oke. Atas bawah dong. Oh. Oke, jamnya sudah selesai, ada jam pulang. Oke, kalau gitu berarti sesi konseling kita siang hari ini selesai. Diucapin terima kasih ke kalian semua. Ada Talita, Rehan, Pamela, Rizkia, dan Reviola. Jadi kesimpulan kita siang hari ini, gimana kira-kira komunikasi, mau coba berkomunikasi lebih lancar ke depannya? Siap. Siap? Oke. Berarti komitmennya bakal Ibu lihat lagi nanti ke depannya. Terus tindak lanjutnya, kalau memang nantinya dari kegiatan kali ini kita butuh tindak lanjut terkait nanti di tanggal 17, maka kita akan melakukan tindak lanjut. Kalau gitu, sesi konseling siang hari ini kita tutup dengan doa lagi. Silakan Rehan. Gantian gitu. Ya, Pamela. Sebelum kita mengakhiri sesi ini berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi Ibu ucapin terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, laki-laki harus siap bikin doa. Ya, siap. Sudah pernah menjadi imam? Belum. SD pernah. Enggak, maksud ibu di SMA ini imam, kamu imam, makmumnya 2 atau 3 kamu belum kan gitu kan ya, karena tanggung jawab pelaku ya, bukan hanya untuk mencari duit. Ibadah itu berat. Istri kamu gak sholat, semakin banyak anak kamu gak sholat kamu ya. Jadi dari sekarang harusnya jadi minimal mampu pesan ya, coba. Karena kalau kita nggak coba-coba sampai tua nggak bisa giliran. Nah,
Ya, banyak. Kayak suami ibu banyak. Ya kan? Ya, ya. Sama ayat-ayat udah banyak apa? Lumayan. Ayat pendek. Ya, kayak Waduh apa? apa? Waduh apa? 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 Laki harus banyak. Surat-suratnya apa? Ya jangan berikul aja. Ya, Terima kasih ya. kalau nanti kalian ada yang mau konseling individu, nggak apa-apa ya. Ya.